Laporan polisi dengan tegas menyatakan bahwa bus itu sudah hancur lebur di dasar jurang Alas Roban pada tahun 1998. Tidak ada yang selamat. Bangkai besinya bahkan sudah menyatu dengan tanah merah. Lantas, pertanyaan yang membuat bulu kuduk merinding adalah, siapa atau apa yang menurunkan puluhan penumpang di Terminal Solo dini hari tadi? Sebuah fenomena yang menantang logika, di mana batas antara dunia nyata dan dimensi lain menjadi kabur di aspal panas jalan tol. Kisah ini bermula dari keputusasaan. Anton, seorang karyawan yang tertinggal bus terakhir, berdiri di pinggir jalan tol Jakarta yang mulai sepi. Jarum jam sudah menunjuk angka 12 malam. Hawa dingin yang menusuk tulang bukan berasal dari angin malam, melainkan firasat buruk yang diabaikan. Dari kejauhan, sorot lampu kuning tua mendekat. Bukan bus eksekutif modern, melainkan bus ekonomi lawas tanpa stiker trayek, yang melambat tepat di depannya seolah sudah menunggunya. Begitu kaki Anton melangkah masuk, aroma anyir darah bercampur bau melati busuk langsung menyergap hidungnya. Suasana di dalam kabin begitu senyap. Tidak ada suara obrolan, tidak ada dengkuran penumpang yang tidur. Puluhan penumpang lain duduk tegak, kaku, dengan pandangan kosong menatap lurus ke depan. Wajah mereka pucat, seputih kertas, seolah darah sudah lama berhenti mengalir di tubuh mereka. Anton merasakan udara di sekelilingnya membeku, padahal tidak ada pendingin udara yang menyala. Bus itu melaju, bukan sekedar ngebut, tapi melesat dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi mesin tua. Pemandangan di luar jendela bukan lagi deretan pohon atau lampu jalan, melainkan hanya garis-garis cahaya yang memanjang, kabur, dan berpilin. Anton merasa tubuhnya tertekan ke sandaran kursi oleh gaya gravitasi yang berat. Ini bukan perjalanan fisik, ini adalah distorsi waktu. Kilometer demi kilometer dilahap dalam hitungan detik. Seolah bus ini tidak lagi menapak di aspal, melainkan melayang di lorong waktu yang gelap. Di tengah kepanikan itu, Anton memberanikan diri melirik ke arah kemudi. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Sang supir duduk diam, tangannya tidak memutar setir sama sekali. Namun, ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah bayangan hitam, pekat dan besar, berdiri membungkuk di samping kursi pengemudi. Entitas itulah yang mengendalikan bus ini. Makhluk yang tidak meminta tiket berupa uang, melainkan memakan energi kehidupan dari satu-satunya penumpang yang masih bernafas di dalam sana. Hentakan keras membuyarkan lamunan. Pintu terbuka sendiri. Anton terlempar keluar ke trotoar dingin Terminal Tirtonadi, Solo. Tubuhnya menggigil hebat, lututnya lemas. Dengan tangan gemetar, ia melihat jam tangannya. Pukul 2 pagi. Ia berangkat dari Jakarta pukul 12 malam. Jarak 500 km lebih ditempuh hanya dalam waktu 2 jam. Ini adalah kemustahilan matematika. Sebuah pelanggaran hukum fisika yang nyata. Bus itu perlahan mundur, dan saat Anton menoleh, kendaraan itu lenyap ditelan kabut, tanpa suara mesin sedikit pun. Anton selamat sampai tujuan, tapi dia tidak kembali utuh. Sejak malam itu, tubuhnya layu, wajahnya menua puluhan tahun dalam hitungan minggu. Vitalitasnya telah terhisap habis selama 2 jam perjalanan neraka itu. Ia baru menyadari kebenaran mengerikan saat menemukan arsip koran lama. Bus yang ia tumpangi memiliki ciri fisik persis dengan bus yang mengalami kecelakaan fatal tahun 1998. Dia bukanlah penumpang, dia adalah baterai hidup yang digunakan para arwah penasaran untuk mengulang perjalanan terakhir mereka. Fenomena bus hantu antar kota bukan sekedar legenda urban. Mereka ada, melaju di antara celah dimensi, mencari tumpangan bagi jiwa-jiwa yang tersesat, atau mungkin mencari pengganti bagi mereka yang terperangkap. Jadi, jika suatu malam Anda berdiri sendirian di pinggir tol,
dan sebuah bus tua tanpa nama berhenti menawarkan tumpangan cepat. Berhati-hatilah. Mungkin harga tiketnya adalah sisa umur Anda, karena di jalur gaib ini tidak ada yang benar-benar gratis.